يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ada dalam bahasa Arab waqad qala al-musannifu rahimahullah, boleh. Waqad qala al-muallifu rahimahullah, boleh. Kalau waqad qala al-musannifu artinya berkata pengarang, makanya kitab namanya musannaf atau juga mu'allaf, tasnif, ta'lif. Kalau musannif itu artinya pengarang, tapi kalau mu'allif itu pengarang juga melembutkan hati. Makanya banyak ulama Hadramaut membaca waqad qala al-muallifu rahimahullah, sungguh sang pengarang yang diberikan kasih sayang oleh Allah, beliau berkata. Di arti yang terdalam ada kata-kata ta'liful qulub, melunakkan hati. Walaupun ada sebagian ulama waqad qala al-musannifu, boleh ya. Tapi memang tadi saya katakan banyak ulama-ulama kita banyak condong, apalagi kalau dalam nuansa tasawuf, mereka condong dengan kata-kata waqad qala al-muallifu gitu. Karena kalau muallif udah pasti musannif. Kalau musannif belum tentu muallif. Karena ada juga kan ustaz-ustaz, kiai-kiai besar bacanya musannif. Betul gak? Sering gak dengar? Cuma kalau muallif udah pasti musannif, kalau musannif belum tentu muallif dalam hakikat bahasa yang paling dalam. Jadi kalau misalnya ada orang tetap membaca waqad qala al-musannif, boleh. Cuma kecondongan saya mu'allif, karena kita bukan cuma sekedar mencetak kitab saja. Kita juga mau mencetak ulama, kita juga mau mencetak orang. Itu lebih susah mencetak ulang daripada lebih susah mencetak ulama daripada mencetak kitab. Al-faslu tsani fi huquqi az-zawji al-wajibati 'ala az-zawjati. Fasal yang kedua ini di antara fasal yang sangat menghebohkan dan bahkan di antara inti kitab ini. Di antara kitab Uqudul Jan yang intinya adalah hak-hak suami yang wajib dilakukan kepada sang istri. Artinya kewajiban suami kepada istri. Kalau suami tidak menjalankannya dosa besar, sederajat dengan orang-orang kafir. Karena namanya dosa besar sederajat dengan orang kafir. Seperti orang yang meninggalkan sholat satu waktu saja, sederajat dia dengan orang Nasrani, sederajat dia dengan orang Yahudi, sederajat dia dengan babi, sederajat dia dengan anjing, sederajat dengan pezina, sederajat dia dengan pembunuh. Itu orang yang meninggalkan satu sholat, satu kewajiban sholat. Begitu juga orang yang suami tidak menjalankan kewajiban kepada istri. Kita lihat dasar hukumnya. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa'i, Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Kalau biasa orang NU kalau nyebutin Al-Quran, Al-Qurannya doang. HP. Oh, biasanya kalau orang NU Al-Qurannya saja yang dibaca. Tapi kalau orang Muhammadiyah biasanya ayatnya saja yang dibaca. Iya kan? Dalam orang Muhammadiyah surah ini, ayat ini. Kalau orang NU Al-Qurannya gitu. Nah, kita ngambil dua-duanya. NU juga, Muhammadiyah juga. Jadi Al-Qurannya disebut, surahnya juga disebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratin Nisa'i, dalam surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu lebih istimewa daripada perempuan.
Ada diartikan lebih kuat daripada perempuan, dan dua-duanya boleh diartikan. Artinya kenapa disebut dengan laki-laki lebih kuat daripada perempuan? Kita lihat di sini. Ay musallatuna ala ta'dibihinna. Laki-laki itu diberikan beban untuk mendidik perempuan. Ya, laki-laki musallatun, isim maf'ul. Kalau isim fa'il musallitun. Jadi laki-laki itu diberikan beban, diberikan tanggung jawab untuk mendidik perempuan. Karena tugas suami mendidik istri. Jadi kewajiban yang paling utama buat sang suami bukanlah duit, ya, bukanlah rumah, bukanlah kendaraan, bukan apa, bukan. Bagaimana pendidikan mereka ketika nikah dengan sebelum nikah, sama atau berbeda? Kewajiban kita tuh mendidik istri kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang sedini mungkin. Bahkan ketika kita baru saja mendapatkan kehalalannya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Kewajiban kita untuk mengenalkan istri kita kepada Allah. Bagaimana dia biar kenal kepada Allah? Kalau kita nggak kenal kepada Allah, bagaimana mau mengenalkan kepada Allah? Ini berapa banyak suami-suami yang miris hati kita kalau kita lihat secara hukum. Mereka berani sekali untuk nikah tetapi tidak bertanggung jawab istrinya untuk diberikan adab syariat. Adab syariat. Kalau misalnya kita berbicara tentang adab adat, bisa gampang. Adat itu juga nggak perlu, nikah juga bisa diajarkan tentang adat. Ada adat Betawi, ada adat Jawa, ada adat Sunda, ada adat ini dan itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi ini adabnya syariat. Yang kalau misalnya istri melakukan dosa, suami kebagian. Istri ini melakukan dosa, suami kebagian. Itu dahsyatnya tuh rumah tangga. Jangan mau enaknya doang. Oh, saya ini mau nikah, alhamdulillah. Sebagaimana orang mau masuk dalam dunia pasar tapi dia tidak tahu tentang dunia pasar. Yang ada dia dusta. Apalagi kalau misalnya kita lihat dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu buqa'il ardi masajiduhunna, sebaik-baik tempat itu di muka bumi itu adalah masajiduhunna, itu adalah masjid-masjidnya. Dan seburuk-buruknya aswaguhunna, itu pasar-pasarnya, pasar. Makanya kalau misalnya ada orang gila udah masuk pasar, susah diobatin. Ada orang gila nih, gila dia. Waduh, anakku di mana? Oh, dia gila. Suamiku di mana? Atau istriku di mana? Gila. Atau oh, saya udah jadi presiden. Ya dia nyalonin nggak dapat gitu. Oh, gila. Atau saya jadi anggota DPR MPR. Gila dia. Nauzubillah min dzalik. Kalau belum masuk pasar masih bisa diobatin, insya Allah. Kalau belum masuk pasar, kalau udah masuk pasar udah susah. Makanya coba lihat kalau orang-orang gila udah masuk pasar, udah susah diobatin. Dia tidur di pasar, dia makan minum di pasar, udah susah diobatin. Gitu. Jadi kalau ada orang gila jangan suruh masuk ke pasar. Jadi suruh masuk ke mana? Berobat ke masjid. Nggak usah takut. Ya, suruh datang ke ulama diobatin, gitu. Insya Allah diobatin. Banyak orang yang udah ahli narkoba datang ke ulama diobatin. Jam 3 dini hari dimandiin, Masya Allah. Dimandiin, diobatin lagi. Itu lebih cepat prosesnya daripada kalau misalnya ada orang kecanduan narkoba kemudian ditaruh di mana? Dia rehabilitasi. Lebih cepat sama ulama. Coba aja kalau percaya. Kalau percaya gak jemaah? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau percaya nggak usah pakai dicoba dah. Kan udah coba, udah percaya. Alhamdulillah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lihat nih. Perempuan jangan ngiri tentang ayat ini. Waduh, kok laki-laki lebih istimewa? Kalau laki-laki lebih kuat, ntar dulu. Diam dulu. Ini masih koma. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu lebih istimewa, lebih kuat daripada kaum perempuan. Ay musallatuna 'ala ta'dibihinna. Diberikan amanah untuk mendidik perempuan, tapi perempuan tidak wajib mendidik laki-laki. Makanya kalau misalnya kita mau nikah,
Nih kalau kita menikah, bagusnya laki-laki lebih alim daripada perempuan. Laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Gitu. Jangan sampai perempuan lebih pintar dari laki-laki, kesian. Atau na'udzubillah min dzalik, perempuan lebih kaya daripada laki-laki. Jangan sampai. Jangan sampai. Yang namanya kufu, apa sih kufu? Sederajat dari kaum laki-laki ke perempuannya. Hatta kalau misalnya kaum laki-laki lebih kaya, perempuannya lebih miskin, nggak ada masalah, masih kufu juga. Tapi yang kalau misalnya tidak sekupu, tidak sederajat, di mana perempuannya lebih alim, suaminya tidak alim. Istrinya kaya, suaminya tidak kaya, ini tidak sekufu. Atau istrinya syarifah, suaminya orang biasa, itu tidak sekufu, itu artinya tidak sederajat. Kenapa dilarang lewat syariatul Islam? Mengkhawatirkan memang. Kalau lagi marah-marah tuh istri bakal ngomong, ente kan dari kampung ke Jakarta cuma modal kolor doang. Astagfirullah. Enak gak Pak Ridwan dikata gitu? Gak enak. Gak enak. Jadi enakan tuh kita nikah sama perempuan yang lebih miskin dari kita dah. Jangan sampai kaya. Apalagi kalau misalnya ada laki-laki nyari justru kekayaan perempuan. Astagfirullah. Nikah berada di belakang ketiak perempuan, astagfirullah. Jangan, nggak benar. Nggak, udah dah kalau misalnya perempuannya lebih kaya, lebih segalanya, udah nanti kita nebeng hidup, nggak boleh. Itu dilarang oleh syariatul Islam, jamaah sekalian. Walaupun cinta boleh, cinta, tapi lihat, gitu, dikhawatirkan nanti berikutnya. Makanya kalau misalnya ada orang dikasih duit untuk berangkat haji gratis, sunnah ditolak. Ya. Ada orang ngasih duit kita untuk berangkat haji, sunnah ditolak. Kenapa? Nanti dibilang, lu kan haji gara-gara gue. Astagfirullah. Lu kan haji gara-gara gue. Enak gak dibilang kayak gitu? Gak enak. Ini jamaah baru ketemu saya lagi, baru kemarin, udah 2 tahun kita tidak silaturahim. Banyak bahasa-bahasa saya contohnya tidak sebagaimana bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain contohnya pakai bahasa Jawa karena dia orang Jawa, atau bahasa Batak atau bahasa Sunda karena dia orang Batak dan Sunda. Tapi karena saya orang Betawi, saya kasih contoh orang Betawi. Habisan saya mau kasih contoh tentang Jawa, saya bingung. Gitu. Bingung nggak? Gitu. Jadi kesian kalau misalnya ada suami dibilang sama istri, lu kan di sini numpang. Lu kan cuma modal kolor doang, nggak punya kekuatan lu. Pulang-pulang, astagfirullah. Enak banget istri ngomong kayak gitu. Sian hati tuh suami dibilang kayak gitu. Lu kan berangkat haji kan gara-gara gue. Jangan. Makanya bagusnya tuh kalau misalnya kita mau berangkat haji pakai duit sendiri. Ya, bagusnya. Jangan pakai kosasi. Ongkos kasih. Itu mengkhawatirkan. Gitu. Bukan saya bilang nggak boleh, makruh. Hatta kita dapat duit untuk berangkat haji, khawatirnya kayak gitu. Tapi kalau haji yang kedua nggak ada masalah, kan kita udah berangkat haji. Ini haji yang pertama, takutnya ente kan berangkat haji gara-gara aneh. Allahu Akbar. Ente kan umroh gara-gara aneh, ana bayarin ente, gitu. Bima faddalallahu bihi ba'dahum ay ar-rijala ala ba'din ay an-nisa'i. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia sebahagian mereka laki-laki atas sebagian kaum perempuan. Laki-laki ini biasanya lebih banyak karunianya daripada perempuan. Dalam masalah apa? Ingat nih. Wa bima anfaqu, terhadap apa yang mereka nafkahkan. Kewajiban suami memberikan nafkah, berarti kan kelebihan. Istri diberi nafkah. Suami wajib memberikan nafkah. Apakah yang disebut dengan nafkah di sini? Zahir dan batin. Zahirnya mampu, batinnya mampu. Makanya jaga nih laki-laki untuk memberikan nafkah zahir. Jangan makan yang sembarangan. Makan daging dong, kambing. Minumannya madu dong, susu. Kan mau ngasih kewajiban. Betul gak? Jamaah, betul gak? Jangan cireng mulu dimakan. Cireng lagi. Apa yang bola-bola kayak gini?
cilok. Bener sih cilok untuk kenyangin, tapi kira-kira ya, makan daging kambing, madu, susu, itu makanannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan dalam perjalanan pertempurannya, itu dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban itu zahir, kewajiban batin menenangkan istri, biar istri tenang. Gitu. Gimana sih biar istri tenang? Tenang, nggak keluh kesah, nggak bingung. Walaupun tuh ibaratnya gajian cuma sekedar 4 juta, gimana kira-kira istri bisa menjadi tenang? Kewajiban kita 4 juta dipotong kontrakan, bayaran anak-anak lagi, belum lagi bekal kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sisa berapa? Tapi kan kita, kewajiban kita memberikan ketenangan kepada istri. Tenang, ya udah Bu, alhamdulillah. Bentar lagi juga insya Allah dapat. Ada lagi insya Allah, ya Bu sabar, ya Bu sabar. Ya oh, terus itu kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita, gitu. Dan kita lihat istri kita sholatnya, zikirannya, ngajinya tuh lihat. Jangan kita biarkan istri kita tidak sholat, istri kita tidak zikir, istri kita tidak ngaji. Min amwalihim, dari harta mereka laki-laki. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah dari hartanya. Yang penting ada kewajiban kita laki-laki memberikan nafkah. Gak usah malu. Kita hidup di kota metropolitan seperti Jakarta atau di mana saja kaum laki-laki berada. Kewajiban mereka ngasih nafkah. Gak usah pakai malu. Yang penting rezekinya halal, berkah, udah gitu. Kenapa harus pakai malu? Hatta kita menjadi tukang sapu atau tukang pembersih tempat dan sebagainya, nggak pakai malu, halal dan thayyiban, nggak usah pakai malu. Barang siapa yang memberikan rezeki kepada anak dan istrinya dari rezeki yang halal, gitu. Man anfaq, barang siapa, kalau anfaq berarti suami memberikan nafkah kepada istrinya, ala ahli, kepada suami, kepada keluarganya, yaitu kepada anak dan istrinya, dengan rezeki yang halal, nafkah yang halal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan istri dan anak-anaknya menjadi istri yang solehah dan anak-anaknya soleh dan solehah. Bahkan dikatakan oleh mereka, para ulama mengatakan, dia mau atau dia tidak mau, dia mau atau dia tidak mau, dia tahu atau dia tidak tahu, dengan rezeki yang halal itu memberikan aura tersendiri, cahaya tersendiri kepada istri dan anak-anak. Dan kebalikannya, jangan sekali kita memberikan nafkah kepada anak dan istri rezeki yang haram. Walau syai'an yasiran minal harami, walaupun sedikit sekali dari yang haram. Ibarat kita kalau dalam rupiah mungkin 1.000 rupiah, tapi haram. 1.000 rupiah haram, kita bohong kepada orang, kita jualan, Pak, demi Allah, ini kalau misalnya dari toko harganya atau dari pabrik harganya 5.000, padahal harganya 2.000. Demi untuk kita mendapatkan untung cuma sekadar 1.000, 2.000, dosa besar. Kita memberikan rezeki berarti kepada anak dan istri dengan rezeki yang haram. Nauzubillah min dzalik. Serem kalau dari rezeki yang haram nanti itu udah diatur lewat syariatul Islam. Berapa banyak istri-istri selingkuh gara-gara rezekinya haram. Dan berapa banyak anak-anaknya itu kena narkoba, kena free sex dan sebagainya dari lantaran rezekinya haram. Untuk belajar nggak bisa-bisa, disuruh ngaji nggak bisa, disuruh sekolah nggak bisa, disuruh sholat apalagi berat. Yusalluna wa hum kusala, dalam firman Allah. Mereka sholat tetapi mereka malas karena ada makanannya yang haram. Sedikit padahal, gitu. Sedikit, syai'an yasiran. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, syai'an yasiran itu sangat sedikit. Fi nikahihinna, dalam nikah, kal mahri, yang wajib ngasih mas kawin suami, bukan istri. Tidak sebagaimana ada adat yang lain, istri ngasih suami, tidak. Kesian, enak kan tuh suami dapat dapat mas kawin dari sang istri, kesian banget. Enggak, kewajiban
Andaikan di sini ada syariat, di sini ada adat, adat dilunturkan. Mau adat apapun juga. Ini syariat, ini adat. Adat dilunturkan. Wa idza ijtama'a ma baina syari'ati wal 'adah. Andaikan berjumpa antara adat dan syariat, antara syariat dan adat, maka adat wajib dikalahkan. Wajib. Seketika itu wajib dikalahkan. Gitu. Oh, ini kewajiban menurut adat kita. Menurut kampung kita, perempuan harus ngasih mas kawin kepada suami. Enggak pakai. Kenapa? Itu sudah berlawanan dengan syariat. Wa idza kanat al-'adah mukhalifan li syariah, kalau itu adat berlawanan dengan syariat, seketika tidak berlaku adat tersebut. Wa idza kanat al-'adah mukhalifatan li syariah, kalau adat berbeda dengan syariat. Karena ada sebagian adat seperti itu. Betul gak jemaah? Ada gak? Ya, ada. Dan itu tidak berfungsi. Ketika kita seorang muslim, adat tersebut tidak berfungsi. Kalau kita, bukan kita, kalau ada orang nikah, kalau kita jamaah girang banget dibilang nikah lagi. Ada orang nikah, sebagian adat, siapin kopi manis, kopi pahit. Di mana? Di bawah pohon. Terus dikasih makanan, dikasih daging. La ilaha illallah. Anak yatim masih banyak. Kita juga mau makan daging, mau gak? Ngapa jadi di bawah pohon dikasih? Ini adat, jangan sampai nanti hujan. nanti jangan sampai berantakan nih pesta pernikahannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman ilmu masih ikut tentang animisme dan dinamisme, tidak sesuai dengan syariat. Enggak sesuai yang kayak gitu. Atau kalau misalnya ada pernikahan yang nyiapin makanan di dalam kamar perempuan-perempuan yang sudah nenek-nenek, gitu. Dalam satu istilah, di atas pangkeng itu khusus untuk perempuan-perempuan tua. Yang muda nggak boleh, ngerecokin. Nanti hujan turun, astagfirullah. Kalau perempuan, wabil khusus perempuan yang sedang nikah, kalau dia kena wudu, hujan turun, apalagi mandi, jangan mandi. Lah kebauan tuh suami. Yang benar aja. Syariat tetap sholat wajib, nggak pakai dijama-jama. Waktunya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Makanya sebagus-bagusnya ketika mengadakan pernikahan antara maghrib dan isya jangan nerima tamu. Kan waktunya pendek. Nanti kalau udah setelah isya baru nerima tamu. Kasihan nanti pada akhirnya dia nggak bakal sholat. Betul nggak? Pernikahan, betul, pernikahan wajib atau bahkan bisa jadi sunnah tergantung hukumnya. Merayakan pernikahan sunnah, tapi meninggalkan sholat haram. Astagfirullah. Meninggalkan sholat, katanya mau sakinah mawaddah warahmah gitu, tapi di awalnya dia ninggalin sholat. Belum perpaduan di antara dua mania ada. Suami dan istri ini belum ada perpaduan. Kalau masih terjaga, amin. Mudah-mudahan masih terjaga semuanya. Dan kaum muslimin semuanya masih terjaga. Ini justru mempengaruhi sebelum ada peraduan dua mania ada, gitu. Ovum dan testis yang ada, itu sebelum ada perpaduan keduanya, harusnya lebih suaminya taat, istrinya taat. Anak-anaknya insya Allah bakal menjadi anak yang taat. Amin. Jangan giliran pernikahan, masya Allah ramai dengan musik, orang kayak kesetanan semuanya. Ya, maulidnya mana? Zikirannya mana? Tahlilannya mana? Gitu. Miris gak kita ngelihat seperti itu jamaah? Katanya mau punya anak soleh dan soleha. Giliran acara pernikahannya, ini ngaji pakai ngambek gak jamaah? Yang perempuan ngambek gak? Enggak pakai ngambek kan? Enggak. Acara pernikahannya pakai dangdut. Gratis, nggak pakai gratis. Organ tunggal sama, mau dangdut ke mau organ tunggal ke, jaipongan sama, jaipongan lagi, kerawang sama. Mendingan qasidah, kan kita punya adat Islam, syariah. Atau nggak mau udah nanti kalau misalnya pernikahan nggak ada dangdutan, sepi dong. La ilaha illallah, mau rame. Jadi itu kewajiban suami kepada istri ngasih nafkah fi nikahihinna. Makanya sebaik-baik nafkah seperti mahar
itu jangan sampai ada yang hutang. Mendingan lunas 2 juta daripada utang 200 juta. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 1 rumah Pondok Indah Mall. Udah rumah Pondok Indah Mall, saya juga bingung. Rumah Pondok Indah Mall, saya bingung. Saya sendiri yang ngomong bingung. Udah 1 rumah Pondok Indah misalnya. Tuh di malam pertama istri boleh nolak. Beriman, boleh nolak. Kenapa? Ente aja ngasih anak setengah. Anda juga kalau kasih setengah nih, tangan Anda aja. Ini tangan Anda aja. Atau ini kaki. Boleh. Jadi tuh perempuan di malam pertama boleh nolak. Kalau misalnya sekira-kira suaminya dalam masalah mas kawinnya ngutang. Makanya jangan sampai ngutang. Sejuta yang penting lunas gitu. Nanti masalah rumah lain lagi kan. Mau dikasih puluhan juta kayak emang ratusan juta, emang kita kerja emang buat siapa? Jamaah. Alhamdulillah. Jawabannya mengagumkan hati saya. Yang benar nih, kita kerja buat anak dan istri. Benar. Insya Allah. Udah mulai berubah nih kalau dibilang insya Allah. Gitu. Kalau dibilang anak istri, iya alhamdulillah. Gitu. Kal mahri wan nafaga, mahar itu wajib. Walaupun kecil tapi tunai. Jangan banyak tapi hutang. Di TV saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ngutang. Ya, ngajarin orang akhirnya ngutang. Ngajarin orang, ya. Kasih tahu sutradaranya jangan bilang ngutang deh. Gitu. Di mana ada sutradaranya kasih tahu jangan ngutang. Gitu. Hatta 1 juta yang penting tunai. Atau 500.000 rupiah tunai, gitu. Wan nafaga nafkah. Lihat nih, suami yang benar adalah suami yang memperlihatkan dan memberikan kepada anak dan istrinya bagaimana 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Makanannya, minumannya, ada susunya, ada sayur mayurnya, tuh lihat. Setiap hari. Setiap hari. Kalau tidak mampu, maka layaknya sang suami minta ridho kepada sang istri. Ingat nih jamaah, bisa dengar gak jamaah? Kita nih sebagai laki-laki, setiap harinya anak dan istri kita harus ada susunya. Mau susu apa kek? Susu kambing, susu onta, susu sapi boleh. Gitu. Pokoknya berbagai macam, tergantung mereka maunya susu apa. Kemudian dagingnya, sayurnya ada. Kalau kira-kira itu kurang, kita minta maaf sama anak dan istri kita. Bu, hari ini nggak ada susu, maafin ya. Sama anak begitu juga, jamaah. Kan kewajiban kita. Kalau yang namanya kewajiban dijalankan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Ini hakikat arti dari satu kewajiban. Dijalankan karena menjalankan syariah itu dapat pahala. Ketika ditinggalkan itu dapat dosa. Itu namanya kewajiban. Sementara nafkah zahir, seperti makan dan minum hariannya, itu kewajiban kita sebagai sang suami. Pendidikan dan kesehatannya itu adalah kewajiban kita. Jadi kalau misalnya kira-kira anak kita sakit, cepat kita kasih obat. Atau ke dokter, atau kemana gitu. Kalau misalnya untuk pendidikan, wajib kita. Pendidikan di pengajiannya, pendidikan di sekolahnya, wajib kita bayar. Jangan ngutang. Karena ini kewajiban kita. Berapa banyak anak lantaran ngutang bayaran di sekolah atau di mana saja, akhirnya yang tadinya aktif mendadak menjadi pendiam. Tuh lihat, yang tadinya aktif mendadak menjadi pendiam. Yang tadinya ramah mendadak menjadi kasar. Yang tadinya suka kepada kawan kemudian benci kepada kawan. Perkembangan jiwa. Apalagi ketika itu sering ditanya oleh guru atau dari pihak sekolah atau dari kampus untuk bayaran dan bayaran. Ini bermula kenapa? Karena kita tidak menjalankan kewajiban kita dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak.
dini mungkin kita didik anak untuk lebih kenal kepada Allah dan Rasulullah terlebih dahulu sebelum mereka kenal dunia. Kalau mereka udah kenal dunia duluan, kita kebagian dosa, jemaah. Kita mendidik anak duluan. Mana syariat atau adat? Syariat terlebih dahulu. Karena ini kewajiban. Ajarkan kita kepada anak kita tentang Allah, tentang Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kita ajarkan Al-Quran yang benar dan baik. Bisa jadi di zaman sekarang orang, Masya Allah, bahasa Inggrisnya lihai, bahasa Spanyolnya kayak air, Masya Allah, atau bahasa Belanda dan sebagainya hebat. Suruh baca Quran gak bisa. Dosa besar kita sebagai orang tua, jemaah. Dosa besar. Hatta tuh anak-anak kita menjadi juara matematik di Olimpiade. Anak kita juara matematik, juara fisika, juara kimia, tapi Al-Quran tidak bisa, itu tidak menjadi kebanggaan. A'udzubillah, astagfirullahaladzim, a'udzubillah. Bahasa Inggrisnya hebat, Masya Allah. Kursusnya udah bukan cuma sekedar kursus, bahkan dia belajar di luar negeri, hebat. Atau ada di salah satu daerah di daerah Jawa yang dalam satu perkampungannya semuanya berbahasa Inggris. Di daerah mana? Di daerah mana? Pati ya? Pare, ya betul, di daerah Pare, itu Jawa Timur. Ada kan seperti itu? Masya Allah, boleh, nggak ada masalah. Cuma anak kita udah kenal ulama belum? Nggak ada masalah. Mau anak kita mau belajar dan kursus apapun boleh. Anak kita mau jadi jenderal atau anak kita mau jadi nanti pada akhirnya gubernur, presiden, boleh. Tapi Islam nggak boleh. Ditinggalkan. Udah jadi pejabat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim warahmatullah, nggak ada warahmatullah. Warahmatullah. Allah bukan Allah, bukan ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Berapa banyak orang ngomong ya Allah, ya Allah. Bukan Tuhan, ya Allah. Ya Allah lagi, bukan Tuhan, Allah. Ajarkan anak kita sedini mungkin, dari kecil kita ajarkan anak lafzul jalalah. Ajarkan tentang keagungan Allah, keagungan Rasulullah, keluarga, para sahabat, para ulama. Biarkan mereka dari masih kecil udah cinta kepada mereka para ulama. Gitu. Di HP-nya mereka, DP-nya ulama, bukan artis. Bukan. Di rumahnya, di rumah kita, di rumah mereka, anak-anak kita, di kamar mereka ada foto ulama, bukan foto yang lain, bukan. Itu kewajiban kita nih jamaah sekalian. Jamaah kewajiban gitu. Astagfirullahaladzim. Apalagi kita biarkan di dalam rumah kita foto-foto teranjang, nggak boleh, haram. Contohnya kan ada sebagian orang ketika nikah ininya dibuka, perempuan apa namanya, ini bahasanya apa? Hah? You can see. Enggak, yang lagi nikah perempuan telanjang pakai ngikutin adat kemben gitu. Tobat. Yang udah nikah pakai adat kayak gitu, tobat nasuha. Dosa besar kah? Dosa besar, aurat ditampilkan. Giliran mandi semuanya, RT RW sampai lurah ngelihat perempuan mandi. Ini perempuan lagi mandi. La ilaha illallah. Orang-orang dulu mandi malu ketahuan, ini orang sekarang dipublikasikan bahkan. Dosa besar jamaah sekalian. Kemudian terus ditaruh di rumahnya, anak-anaknya ngelihat, tamu-tamunya ngelihat, seberapa banyak orang yang ngelihat, dosanya luar biasa. Nah kalau udah terjadi seperti itu, buang, ganti. Jangan sampai anak kita ngelihat masa-masa kita yang kelam itu kelam jamaah sekalian. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatul Islam mukhalif namanya, gitu. Nafkah ada 3 bulanan sekali, nafkah harian, nafkah bulanan, ada nafkah 3 bulanan sekali. Asik nih kalau jadi laki-laki, nafkah 3 bulanan sekali. Ngasih jilbab yang lengkap. Ada kan yang perempuan daleman jilbab apa namanya? Kasih tahu dong perempuan, saya nggak begitu paham. Apa? Bluetooth. Kok Bluetooth? Hah? Ciput ya itu ya.
ya ada ciput gitu. Ini saya salah ngomong, tanggung jawab yang perempuan ya. Ciput, kemudian apalagi ini daleman yang dalam, paling dalam, saya nggak mau sebut. Saya tahu, cuma saya nggak mau sebut. Terus lagi di dalemannya lagi, atasannya seperti daleman baju perempuan, apa namanya? Manset ya, udah gitu, manset itu. Kemudian bajunya, baju luaran, kemudian baju gamisnya atau yang disebut dengan abaya, celana dalam sampai celana luarnya, sampai sarung kakinya, cincinnya, emas, tapi emas nggak apa-apa minimal 3 gram. Kemudian ini apa namanya, kalung nggak apa-apa 3 gram. Nafkah 3 bulanan. Nafkah. Kenapa saya ngomong kayak gini pada geleng-geleng kepala? Tadi girang. Nafkah 3 bulanan sekali. 3 bulan sekali. Lengkap. Berikut ininya yang merah. Apa? Ginco. Lipstick ya gitu, dia ginco. Kemudian yang bedaknya, minyak wanginya 3 bulan sekali. Kira-kira berapa juta tuh? Enggak, paling 10 juta. Iya kan? Kebayang orang semua 10 juta doang, gimana nggak kebayang? Kebayang 10 juta. Kebayang buyangnya. Belum nanti 6 bulan sekali. Ini perempuan bersedia nggak? Seperti ini. Bersedia banget, dan ini memang kewajiban kita sebagai laki-laki. Jangan tuh istri kita dikasih 1 baju Idul Fitri udah robek lagi, astagfirullah. Anak-anak kita tidak jamaah. Ini kewajiban kita, ada nafkah harian, ada nafkah bulanan, ada nafkah 3 bulanan, ada nafkah 6 bulanan. Setiap 6 bulan sekali betul ganti baju lagi semuanya, dikasih baru lagi. Dikasih baru lagi. Cincin yang udah 3 gram tambah lagi. Kemudian tadi kalungnya tambah lagi. Kalau misalnya kira-kira tuh istri kita suka kepada yang gemerincing yang di bawah, apa namanya? Kaki, apa namanya? Tangkle. Emang rambutan tangklean. Tangkle, udah itu dah. Itu dibilang tangkle, saya ngikut juga. Masya Allah, kasih dah tuh. Atau yang ada di tangan, apa namanya? Gelang, kasih. Lumayan. 3 gram, 3 gram, 3 gram, 3 gram. 3 gram dikali 10 udah berapa? 30 gram. Jangan maunya doang. Maunya doang sama istri. Maunya doang tuh istri, oh jangan kemana-mana. Maunya doang tuh istri cantik. Tapi kita nggak kasih kecantikan buat sang istri. Bahkan zalim nih suami. Kita makan di restoran, istri kita nggak kasih makan di restoran, itu zalim. Kita asik-asikan makan di luaran. Anak dan istri kita nggak kasih. Tidak boleh. Minimal andaikan kita makan di restoran, kita bawa buat anak dan istri kita. Itu bungkusan. Gitu. Sebagaimana kita makan, bukan bungkusannya doang. Bungkusan sebagaimana kita makan. Gitu. Bungkusannya doang makin pintar kita. Gitu. Yang penting kan bawa bungkusan. Astagfirullahaladzim. Gagal ngaji namanya. Galal mufassiruna. Ini enakan pengajian ini, enak ya jamaah? Enak gak? Enak gak? Alhamdulillah. Amalin. Jangan bilang enak-enak doang, amalin. Mau masuk surga enggak? Gara-gara begini doang suami bisa masuk neraka. Gara-gara begini doang. Kalau suami masya Allah minyak wanginya, jubahnya, gamis apa, atau kalau misalnya jamaah pakai apa namanya, sweaternya atau jaketnya luar biasa, berganti-ganti. Istri mana? Anak mana? Gak boleh, zalim. Asik-asikan kita makan, masya Allah, nasi kebuli, nasi biryani, kambing, sop, iga, dan sebagainya. Anak istri mana? Itu dosa besar. Tadi saya katakan berapa banyak suami bisa masuk neraka lantaran tidak adil berlaku kepada anak dan istrinya. Tobat ya jamaah sekalian. Jamaah? Kalau tobat berarti benar ya? Nggak mampu untuk ngasih rizki 3 bulanan sekali. La ilaha illallah. 3 gram dikali 10. Nanti 6 bulan.
Tuh perempuan udah dapat 60 gram. Lah biarin aja istri-istri kita. Betul kan? Berarti kalau setahun berapa dia dapat? Pura-pura gagal matematikanya. Astagfirullahaladzim. Seketika bingung. Masuk di sini kan di tes matematika. Giliran sekarang setahun ada berapa? Berarti 120 gram. Berkah gak istri? Berkah. Suami berkah. Kenapa istri makin lama makin kinclong di hadapan kita? Masya Allah. 120 gram itu setahun. 2 tahun berapa berarti? Ayo cepat matematikanya, jangan pura-pura lupa. Gimana 300? Kelebihan. Gimana kalau 5 tahun? Jamaah sekalian udah 10 tahun, udah ada 20 tahun dalam usia pernikahan. Berapa jumlahnya kalau begitu jadi? Alhamdulillah. Nah kalau nggak mampu minta maaf. Minta maaf, jangan sombong kita. Kita terkadang kan arogan kepada istri. Mentang-mentang kita suami, nggak mau minta maaf sama istri. Ini kan kesalahan kita. Minta maaf, Bu, ya Allah, maafin saya. Sehari nggak pakai susu, nggak pakai lauk, nggak pakai ini juga sedekah bulanan nggak juga, 3 bulanan juga nggak juga, 6 bulanan yang juga nggak juga. Ya Allah, udah ginari masih ngontrak aja, Bu, maafin ya Bu, maafin ya Bu. Nah kalau istri mengatakan iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya istri nuntut, masih tetap kewajiban kita tuh jemaah. Kalau istri masih nuntut tuh, Bang tolong dong Bang, mana yang 120 gram Bang? Mana dong kewajiban kita? Gimana kayak ceritanya? Tapi nyari rezeki yang halal. Ingat, nyari rezeki yang halal. Nyari rezeki yang halal. Pulang kerja, jadi tukang ojek, nggak apa-apa. Yang penting buat apa? Menjalankan kewajiban. Bukan berarti jadi tukang ojek kemudian nggak sholat pula, ya dosa lagi, gitu. Jadi galal mufassiruna, mereka para ulama tafsir berkata, tafdhilur rijali alaihinna, keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, min wujuhin katsiratin, dari segi yang sangat banyak, haqiqatan wa syar'iyatan. Haqiqatan kanat atau syar'iyatan kanat, takdirnya seperti itu. Haqiqatan atau syar'iyatan, secara hakikat atau secara syariat. Hakikat laki-laki lebih istimewa daripada perempuan, hakikatnya memang benar. Coba lihat kekuatannya. Kekuatannya, laki berlaju dan berjalan, lari dan apa semuanya kuat. Menghadapi berbagai macam permasalahan lebih kuat. Perempuan baru digentak sama suaminya doang nangis. Betul gak? Padahal sterok tuh perempuan. Masya Allah, bina rangka. Iya, perempuan, bukan binaraga lagi, Masya Allah. Digentak sama suaminya, diomelin. Masuk! Kan saya sini cuma nonton TV doang Bang. Masuk! Wah, nangis deng. Kok kasar banget ya, gitu. Kayak gitu. Perempuan. Dan itu justru senjata yang paling ampuh. Betul gak? Kalau perempuan nggak nangis, bukan perempuan namanya. Ya, kalau perempuan nggak nangis berarti bukan perempuan. Itu senjata yang paling ampuh. Akhirnya lunak juga tuh suami. Ya Allah, iya deh. Pulang kerja makan durian. Pulang kerja beli serabi. Pokoknya kerja mau apa yang 120 gram. Iya, nggak jadi nangis insya Allah. Itu perempuan kita janjiin, Bu, 120 gramnya besok ya. Dia lagi nangis, kira-kira berhenti gak nangisnya? Seketika langsung. Gitu. Lompat bahkan, tasyakuran kalau perlu. Gitu. Perempuan, makanya jangan banyak janji sama perempuan. Jangan banyak janji sama istri. Kira-kira ada duit, makan bareng, nggak ada duit mau bilang gimana? Jangan banyakin janji. Sama anak juga begitu juga. Gitu. Gajian 4 juta, mau ke restoran setiap hari, yang gimana? Pikirannya ditaruh di mana jamaah? Jamaah. Pikiran mau ditaruh di mana? Gajian 4 juta. Setiap hari pokoknya nanti kita makan di restoran ini setiap hari. Atau weekend belaga.
Kita weekend selalu ke puncak. Mana hotel mana yang astagfirullah, hotel mana? 4 juta. Harus tahu diri kita, gitu. Jadi di mana kita hidup harus tahu pijakan kita. Harus tahu kemampuan kita, gitu. Jangan banyak berjanji tetapi banyak bohongnya. Akhirnya jadi dilema kita. Kafir bukan, munafik iya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kan di antara tanda munafik di mana dia berjanji pasti ingkar. Faminal awal. Nah, laki-laki lebih kuat dari perempuan apa? Contohnya, anna uqulahum wa ulumahum aktsar. Akalnya mereka laki-laki dan ilmunya mereka lebih banyak. Saya mau nanya ke perempuan, betul gak perempuan? Betul, betul. Akalnya laki-laki, ingat, akal dan ilmunya laki-laki lebih banyak. Perempuan iya aja, walaupun dibohongin. Emang benar-benar banyak akal. Yang kayak asal jangan Benyamin biang kayak orang kaya. Ini lihat, akalnya banyak. Padahal mah dia Masya Allah mau nonton orkes, bilangnya mau ngaji. Ditaruh minyak wangi di sini. Akal bulus benar-benar. Astagfirullah. Banyak gak kayak gitu laki-laki? Bohong. Masya Allah mau. Dia ngaku belum makan padahal udah makan. Soto Jakarta, sop Jakarta, Masya Allah. Di rumah pura-pura lapar. Akal untuk laki-laki. Boleh jadi rambutnya lebih tipis daripada perempuan, tapi akalnya lebih banyak. Makanya yang menjadikan objek yang dibohongin dalam rumah tangga kebanyakan perempuan, bukan laki-laki. Karena perempuan memang santun. Relatif perempuan nggak pernah mau ngebohongin suami, tetapi dia selalu dibohongin oleh suami. Selalu dibohongin oleh sang suami, selalu gitu. Nanti yang 120 gram nanti ya Bu, girang tuh perempuan. Lagi ngambek girang, dibohongin. Bulan berikutnya yang 120 gram nanti ya Bu, dia girang lagi, dibohongin. Emang perempuan bisa banget dibohongin. Hati-hati juga perempuan, kesian. Gitu, karena memang laki-laki akalnya banyak dan ilmunya banyak. Nah kali ini ilmunya benar. Para nabi dan rasul nggak ada perempuan. Kenapa? Karena yang jadi nabi dan rasul orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi yang langsung datang dari Allah, ilmu laduni. Kenapa? Karena perempuan tidak ada yang seperti itu. Wali mungkin ada perempuan, wali ada perempuan, tapi bilangan wali perempuan nggak sebagaimana banyaknya bilangan wali laki-laki. Ulama perempuan banyak, tapi nggak seimbang dengan banyaknya kaum laki-laki. Betul nggak jemaah? Cuma saya mau tanya, kenapa yang di sekolah-sekolah yang ranking pertama perempuan mulu? Kan lebih pintar laki-laki daripada perempuan, betul nggak? Dalam ajaran syariat. Tapi kenapa dari sekolah sampai perguruan tinggi yang saya lihat yang nomor 1, 2, dan 3 perempuan, di akhirnya kunci adalah laki-laki. Astagfirullah. Bener gak? Pura-pura jemaah. Ranking pertama, nomor pertama di sekolahan yang paling pintar 1, 2, dan 3 kebanyakan atau bahkan sampai 10 perempuan semuanya. Laki-laki semuanya di akhir. Kenapa Imam? Saya mau tanya kenapa? Bukan ngalah, goblok. Ngalah sama ilmu kok enggak. Dalam bahasa Betawi goblok. Laki-laki itu enggak baca-baca, perempuan dia baca mulu. Kan seharusnya laki-laki yang banyak baca, karena dia bakal menjadi pemimpin. Betul enggak? Perempuan alim, alhamdulillah, suaminya harus lebih alim. Bukan ngalah namanya. Dibilang ngalah lagi. Bukan ngalah. Tadi akhirnya saya ngomong, itu bodoh, itu kegoblogan, dan itu ketololan. Nggak boleh. Suami nggak boleh bodoh. Ya, suami nggak boleh bodoh. Kita kaum muslimin nggak boleh bodoh. Dosa. Bodoh itu dosa. Bodoh itu lebih daripada iblis. Kita nggak suka iblis. Bodoh lebih daripada iblis. Mendingan kita punya musuh pintar daripada kita punya teman bodoh. Kita udah bilang sama teman kita, kasih tahu ya kalau ada bos, jangan kasih tahu saya lagi minum nih, lagi minum es di sini, di bawah apa namanya seperti ini, di bawah meja. Ada teman kita bodoh, Pak, ini katanya teman saya sekarang lagi minum es di bawah meja.
La haula wala quwwata illa billah. Bodohnya luar biasa. Tuh kalau kita punya teman bodoh mengenaskan. Makanya kita nggak boleh jadi orang bodoh, jamaah sekalian. Tidak boleh. Terharamkan kaum muslimin, apalagi kalau misalnya dia mempunyai istri dan anak, bodoh itu tidak diperbolehkan. Bahkan bodoh itu membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulubahum 'ala al-'amali syagati asbah. Hati mereka laki-laki dengan menghadapi permasalahan yang berat, yang sulit itu lebih sabar. Kalau kita ini laki-laki dihujat, sabar kita. Difitnah, sabar kita. Dijelekin orang, sabar kita. Tapi kalau perempuan, baru dijelekin sama tetangga dikit aja dia nangis. Nangis, lama lagi nangisnya. Allahu Akbar. Kita nggak ada nangis-nangisnya, kita kuat. Kita diguncang apapun sama teman-teman kita, sama teman kerja kita misalnya, biasa. Tapi perempuan mulai kendor, plak. Itu yang membedakannya. Maka dari kalau kuwatu, demikian juga kekuatan, di mana laki-laki jauh lebih kuat daripada kaum perempuan. Tadi saya katakan, laki-laki kuat melakukan ini dan itu, tapi perempuan tidak kuat. Mengangkat benda yang berat sekalipun, laki-laki insya Allah kuat, perempuan tidak juga. Umumnya. Wal kitabatu ghaliban, dan dalam segi tulisan kita lihat memang sejarah Islam, penulis-penulis Al-Quran itu dari kelompok laki-laki. Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Utsman bin Affan, apa semuanya itu banyak dari kaum laki-laki. Bahkan penulis kitab kebanyakan kaum laki-laki. Wal furusiyah, furusiyah itu memanah. Zaman dahulu untuk persiapan perang laki-laki belajar memanah. Walaupun sekarang banyak perempuan juga memanah, tapi perempuan memanah zaman sekarang buat apa? Buat perlombaan. Kalau laki-laki dulu memanah buat peperangan. Baik zaman Islam atau zaman, kalau misalnya kita lihat dalam budaya-budaya Nusantara kita, anak-anaknya raja atau orang-orang yang ada di sekitar keraton dan sebagainya, mereka harus belajar memanah demi mempertahankan kekuatan. Wa fihim al-ulama'u, dalam laki-laki itu banyak ulama, tapi perempuan jarang. Wal imamatul kubra wa sughra, laki-laki menjadi imam besar. Artinya imam besar yang menjabat sebagai presiden adalah laki-laki, bukan perempuan. Ini terkadang banyak dihujat nih. Padahal ini syariat, kenapa harus pakai dihujat? Dan ini enggak bicara masalah politik. Jamaah, ini enggak bahas masalah politik. Ini syariatul Islam. Dan inilah rangka syariatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun idza walau umurahum imra'ah. Tidak bakal beruntung satu kaum kalau urusan mereka dipimpin oleh perempuan. Tidak bakal beruntung, pasti bakal jatuh. Tidak ada berkahnya kalau perempuan udah menguasai. Ini syariatul Islam. Kita bukan berbicara masalah politik, kita bukan berbicara masalah negara, kita juga bukan berbicara tentang pekerjaan, tidak, kita berbicara tentang Islam. Adakah syariat yang lebih istimewa daripada Islam? Jamaah, adakah ajaran yang lebih istimewa daripada Islam? Tidak ada. Lihat, laki-laki yang menjabat sebagai pimpinan besar, presiden, menteri, gubernur, itu pimpinan besar. Wasughra, dan pimpinan kecil, sampai RT aja nggak boleh perempuan. Kesian kalau misalnya perempuan. Bu RT ada maling. Lalu Bu RT ada maling. Gimana Bu RT? Kalau laki-laki dia bisa terjun langsung keluar dari jendela, oh mana malingnya, dia lari, dia kejar. Kalau perempuan gimana? Ya bang, tolongin dong bang, saya lagi haid, astagfirullah, saya lagi nifas, ini saya baru ngelahirin. Aduh, tuh lihat, kurang nggak perempuan? Kurang. Jadi dengan kekurangannya perempuan harus tahu diri. Dan begitu juga kita dengan kelebihannya nggak boleh congkak dan tidak boleh sombong, kita kaum laki-laki. Wal jihad, yang perang, yang berada di medan laga memerangi orang-orang kafir. Kalau terjadinya peperangan, kaum laki-laki. Pimpinan perang, jenderalnya apa semuanya kaum laki-laki. Wal adzan, yang jadi muadzin, yang adzan Allahu Akbar, laki-laki, nggak boleh perempuan. Wal khutbah,
khutbatul Jum'ah, khutbah Id, khitbah meminang, perempuan dipinang, laki-laki meminang. Wal Jum'ah, Jumat, kewajiban penting, perempuan tidak wajib untuk Jumat, tapi laki-laki wajib untuk Jumat. Wal i'tikaf, kemudian laki-laki berperan ketika ke masjid, banyak i'tikaf. Perempuan boleh i'tikaf tapi tidak sebagaimana dianjurkan untuk kaum laki-laki. Wa syahadah, persaksian, saksi yang menjadikan saksi laki-laki. Walaupun perempuan ada 4, laki-laki jadi 2, tetap 2-nya yang dianggap. Karena laki-laki boleh menjadi saksi, perempuan tidak dianggap saksi. Misalnya ada pernikahan, contoh. Walaupun ada 1000 perempuan, di situ nggak ada laki-laki yang jadi saksi. Sahkah pernikahannya? Sahkah pernikahannya? Tidak sah. Tapi kalau misalnya di situ ada 2 laki-laki yang jadi saksi, 1 walinya ada, sah kan? Sah. Karena minimal saksi adalah 2 dan aturannya 2. Kalau perempuan walaupun 1000 orang ada pernikahan nggak ada laki-laki di situ yang jadi saksi, tidak sah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.